Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Ramadan. Saya dari jurusan Desain Produk angkatan 2020 dengan NIM 160220420. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya selama 1 tahun kurang lebih dengan judul Eksplorasi Limbah Kayu Palet Menjadi Wall Panel Menggunakan Konsep dari Nirmana itu sendiri. Limbah adalah sisa-sisaan buangan dari industri maupun domestik yang tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, di sini saya mengangkat yaitu limbah apa? Saya mengangkat limbah kayu yang terbuang dari industri, biasanya itu kayu palet. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah banyaknya mungkin di Indonesia masih belum banyak nih wall panel yang menggunakan barang-barang dari limbah. Mengapa begitu? Mengapa demikian? Karena kita ingin menggunakan limbah-limbah tersebut yang tidak memiliki nilai menjadi punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama, kita ingin membangun interior rumah yang ramah lingkungan dengan menggunakan limbah-limbah kayu palet. Karena itu mungkin masih sedikit banget yang menggunakan limbah sebagai interior dalam rumah, mungkin juga eksterior, mungkin juga dalam bidang-bidang ruangan yang sangat hunian dan itu sangat nyaman dan juga lihatnya sangat estetik pastinya. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan potensi dari limbah kayu palet itu sendiri, karena kita juga tahu bahwasannya potensi-potensi dari limbah kayu palet ini masih banyak banget yang belum melek gitu. Karena ini suatu hal yang mungkin sekarang ini adalah suatu hype banget untuk pembuatan furniture dalam material yaitu limbah kayu palet ini sendiri, karena dia memulai seratnya sangat bagus, juga tahan lama dan harganya juga ekonomis. Menurut Pak Warisno dan Daha pada tahun 2011 mengatakan bahwasannya Indonesia memiliki kurang lebih dari 400 tumbuhan atau pohon yang digunakan untuk sebagai kayu-kayu furniture di Indonesia. Di Indonesia sendiri kebutuhan kayu nasional kita untuk memproduksi itu kurang lebih dari 57 sampai 58 juta meter kubik per tahunnya. Sedangkan kemampuan kita memproduksi kayu tersebut hanya 45,8 juta per tahunnya. Artinya apa? Artinya Indonesia defisit dalam hal pengelolaan kayu-kayu di nasional tersebut. Kita defisit di angka 12 juta meter kubik per tahunnya. Wall panel adalah suatu yang melapisin dinding dalam hal mungkin tekstur, mungkin juga dalam hal corak dan lain sebagainya. Yang melapisin dinding itu disebut dengan wall panel. Wall panel sendiri itu banyak banget. Desain pada wall panel sendiri itu banyak berbagai macam. Kayu atau mungkin batu-batuan itu untuk dijadikan sebagai wall panel untuk menghiasin estetika dalam interior ataupun eksterior dalam ruangan itu sendiri. Nirmana adalah suatu bentuk garis ataupun tekstur yang bersamaan untuk jadi suatu paduan yang itu adalah nirmana. Nah, nirmana sendiri itu mempunyai arti. Nir artinya tanpa, mana yang artinya bentuk. Berarti yang artinya nirmana tersebut adalah tanpa bentuk. Studi lapangan yang sudah saya lakukan adalah ada berbagai macam. Yang pertama, saya riset terlebih dahulu untuk mengetahui mana-mana saja tempat yang mungkin saya bisa wawancarai atau mungkin saya gali informasinya lebih lanjut lagi. Yang pertama, saya mendapatkan informasi dari Inpi House dekat sini. Dia selaku UMKM yang menggunakan kayu limbah palet untuk dijadikan sebagai furniture rumah yang ditempel-tempel, seperti mungkin hiasan dinding atau mungkin heksagon tersebut, mungkin seperti itu. Yang kedua, saya sudah mewawancarai selaku dari pengepul limbah kayu palet yang ada di Kota Bandung ini sendiri, yaitu di toko PK Mulya Jaya, itu yang berada di Kopo. Dari studi lapangan tersebut saya menggunakan 3 konsep itu, yaitu pertama riset, yang kedua wawancara, yang ketiga penggalian data. Makanya dari 3 ini tersebut saya ambil akumulasikan data-data tersebut, saya jadikan sebagai laporan. Untuk metode sendiri yang saya lakukan adalah metode kualitatif. Mengapa saya menggunakan metode kualitatif? Karena metode kualitatif sangat cocok mungkin dalam penelitian kali ini atau laporan tersebut. Mungkin ya lebih mementingkan wawancara dibandingkan menyebar kuesioner. Menurut Hendriadi et al. 2019, dia mengatakan bahwasannya hal seperti itu yang dilakukannya. Untuk metode desain yang saya gunakan adalah metode Scamper. Apakah Scamper itu? Scamper itu adalah substitute, combine, adapt,
modify, put to another use, eliminate, dan reverse. Nah, dari 7 kata-kata tersebut memilih beberapa saja yang untuk saya jadikan sebagai perancangan saya tersebut. Untuk proses perancangan saya menggunakan ada beberapa step by step yang untuk saya jelaskan dalam hal perancangan eksplorasi limbah kayu palet saya yang menjadi wall panel dengan menggunakan konsep Nirmana itu sendiri. Yang pertama, analisis studi kebutuhan. Yang kedua, wawancara lapangan. Yang ketiga, mind mapping. Yang keempat, analisis camper. Yang kelima, TOR atau kita biasa sebut Term of Reference. Yang keenam, mood board atau biasa kita sebut juga image board. Yang ketujuh, eksplorasi material. Yang kedelapan, sketsa alternatif. Yang kesembilan, sketsa final. Yang ke-10, prototype. Dan yang ke-11 adalah validasi. Nah, dalam hal sekarang sampai detik ini saya pengumpulan video tersebut, saya sudah melakukan kurang lebih sampai prototype. Tapi dengan catatan beberapa laporan saya mungkin ada beberapa yang tidak lengkap gitu. Untuk material sendiri saya tadi sudah singgung di awal sebenarnya. Material yang saya gunakan yaitu adalah limbah kayu palet. Kenapa saya menggunakan limbah kayu palet mungkin? Karena mungkin harga ekonomisnya sangat murah dan juga serat yang dihasilkan juga itu sangat bagus untuk dijadikan sebagai furniture. Makanya saya menggunakan limbah kayu palet itu dari jati Belanda tersebut. Seperti itu. Saya juga mempunyai beberapa referensi sketsa yang mungkin saya tampilkan di sini. Push, gitu. Saya sudah melakukan eksplorasi dari berbagai macam bentuk dari Nirmana itu sendiri. Karena yang sebagai challenge atau tantangan saya menjadi eksplorasi tersebut adalah bagaimana kita bisa menggunakan bagian dari tekstur, garis, dan juga timbul trimatra itu bisa menjadi satu kesatuan yang lebih tepat gitu. Di sini juga saya ingin menjelaskan bahwasannya eksplorasi kali ini saya ingin sekali banyak sekali kebutuhan dari industri, bahkan kebutuhan dari interior rumah itu sangat kurang dengan adanya perawatan dalam interior tersebut. Misalnya kayak kita hanya mengedepankan estetika dan look gitu, atau kelihatannya aja di depan bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan apa yang sudah dibuat atau wall panel, apapun itu, furniture dan sebagainya, tidak mendepankan yang namanya sustainable, bertahan lama sampai 5 tahun ke atas. Mungkin itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Ada perkataan saya yang salah atau mungkin keliru, saya mohon ampun karena saya adalah manusia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.